Selamat pagi kekasih-kekasih Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita semua, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu untuk menyanyikan sebuah pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, memadukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan telah kami rasakan sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dalam kondisi tubuh yang baik, tak kurang suatu apapun. Ini sebagai awal dari berkat yang Tuhan berikan pada kami semua di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum mengawali aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buka hati pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus turun di atas kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang akan Tuhan ajarkan pada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk mendasari aktivitas kita pada pagi hari ini, saya akan ambilkan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkataan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, nats yang akan kita perhatikan pada renungan pagi hari ini adalah dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan bagaimana karya Tuhan kepada diri kita masing-masing. Walaupun mungkin di antara kita, saudara dan saya, karya Allah mungkin berbeda-beda. Pada saat sekarang mungkin kita diberi kebahagiaan, sukacita. Tapi suatu saat mungkin di tempat lain, Tuhan memberikan sesuatu rintangan ataupun suatu ujian kepada orang lain. Dan mungkin juga bisa terjadi pada diri saudara dan saya. Tetapi yang harus kita yakini, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tapi rancangan terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, bersama Dia, ku tak akan goyah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tentu Tuhan akan menopang kita semua. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Sehingga kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Yang memiliki kepak sayap yang kuat. Dia bisa di angkasa luas begitu. Ya, dengan mata yang tajam dia bisa melihat segala keadaan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang besar. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah perbuatan yang besar, maka kita tetap harus bersandar pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sedang kasih Tuhan, pada perikop ini, Rasul Paulus telah memberikan teladan kepada kita semua yang luar biasa.
Dia memberikan hidupnya seluruhnya total untuk Tuhan. Nah, salah satu teladan dari Rasul Paulus pada hidup kita yang menonjol adalah semangat hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita semua tahu bagaimana sejarah Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus. Kemudian setelah dia disadarkan, dia bertobat. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk Tuhan. Dia lakukan dengan semangat. Dia lakukan untuk melayani segala sesuatunya untuk Tuhan. Dia tidak berpikir kelebihan dia, tidak berpikir kelimpahan dia. Bahkan di dalam kekurangannya, dia selalu dan selalu berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah menunjukkan sikap pesimistis. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia tidak pernah mengeluarkan gerutuan ataupun kekecewaan. Meski dalam pelayanannya ia harus menghadapi banyak sekali ujian atau rintangan, tantangan, juga aniaya, serta penderitaan. Itu dialami semua oleh Rasul Paulus. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia selalu optimis. Dia selalu memiliki semangat. Dia masih sanggup untuk menasihati orang-orang yang membutuhkan agar mereka kuat, agar mereka mampu menghadapi segala tantangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, meski kehidupan Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai pemberita Injil dan menjadi kesaksian untuk banyak orang, tetapi tidak serta-merta ia menjadi sombong dan memegahkan dirinya. Tidak. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak akan bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dia tidak pernah bermegah, saudara. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya bahwa ini loh aku lastar Kristus. Ini loh aku yang selalu mengabarkan berita sukacita. Ini loh aku yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak. Dia penuh kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini dunia perlu pertolongan. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sedemikian masif, masih ada di seluruh dunia, bahkan juga di negara kita Indonesia, yang mengubah seluruh tatanan kehidupan. Coba bayangkan, biasanya kita dalam bertemu seseorang ada 3 hal yang kita lakukan, atau 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Biasanya kita ketemu orang, kita senyum, kita menyapa, dan kita menyalami. Tetapi saat ini apa yang bisa kita lakukan? Senyum, mungkin orang tidak bisa melihat karena kita pakai masker. Menyapa, mungkin artikulasinya tidak begitu jelas karena kita pakai masker. Paling kita bisa salam. Salam pun tidak berjabat tangan, tetapi mungkin hanya mengatupkan tangan kita saja. Segala sesuatu berubah, saudara. Saat kita mau kemana-mana, saat ini kita harus menggunakan masker. Kita harus menjaga jarak. Kita harus mencuci tangan. Ini adalah sebuah kebiasaan baru yang harus kita lalui. Dan ini mungkin menjadi sebuah kesulitan bagi kita untuk mengubah tatanan hidup yang pernah terjadi. Tetapi di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Rasul Paulus,
Dia tidak mementingkan segala sesuatunya. Yang penting adalah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi seandainya kita melakukan hal-hal yang baru, anggaplah itu sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kekuatan, keuletan, dan kegigihan yang dimiliki Paulus bukan karena ia tidak punya kelemahan dan kekurangan. Itu semata-mata karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, yang bekerja di dalam diri Paulus. Dengan jujur, ia mengakui penuh kelemahan dan kekurangan, tetapi ia tidak mau tenggelam dalam kekelaman tersebut, dalam kelemahan tersebut. Justru dalam kelemahanlah ia percaya bahwa Tuhan itu makin sempurna. Itu dinyatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perbuatan-perbuatan besar bisa kita lakukan. Tetapi perbuatan-perbuatan besar kita itu bukan berasal dari gagah dan kuat kita, bukan dari kekuatan yang ada pada diri kita, kemampuan yang ada pada diri kita, tapi karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang-layang dalam kemuliaannya, walaupun bumi berguncang dan badai menerpa, kita tetap bisa terbang tinggi bersama Dia. Karena apa? Karena tuntunan Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bersama Tuhan kita sanggup. Itu adalah tema yang saya angkat pada pagi hari ini. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan apa saja. Saat kita berkekurangan, mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Saat kita dalam duka cita, mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berkelimpahan, mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengalami apapun juga, mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Sebab yang membuat kita sanggup adalah Tuhan melalui karya Kristus serta tuntunan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu bersama-sama kita melihat bahwa Tuhan itu senantiasa ada pada diri kita dan akan menolong kita, ya. Serta Dia akan memenuhi kita dengan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-19 dari Filipi 4 yang sudah kita baca, saya akan bacakan ulang. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan untuk kita, manakala kita mau bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita sanggup melakukan segala sesuatu, apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita lakukan. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita menanti-nanti hadirnya Tuhan ini dengan bersama-sama melakukan sebuah karya di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti di bait yang kedua, lagu yang akan saya nyanyikan. Tuhan, ku nanti-nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku
terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita menanti-nanti Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua, agar kita bisa berlari tanpa lesu, berjalan tanpa lelah. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah kekuatan bagi sayap-sayap Raja Wali dan sayap-sayap kita. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dalam segala keadaan kami harus tetap bersandar dalam kaki salib-Mu. Di dalam setiap aktivitas kami, kami juga Tuhan akan iring karena Engkau adalah kekuatan bagi hidup kami. Sehingga kami tidak akan goyah. Tetapi Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh cacat celah, penuh dosa. Tanpa Engkau kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, besertalah dengan kami di dalam menghadapi segala sesuatu hal yang akan kami lewati di hari-hari yang akan kami jalani. Besertalah selalu dengan kami Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pimpin, sertai dan berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit. Kiranya Engkau sendiri senantiasa yang ada di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.